Teman-teman, kembali lagi di channel Yanix Gamers. Oke, kita langsung aja bahas ada salah satu komponen di Palmon Survival yang memang jarang dibahas di dalamnya tutorial game, yaitu stat combat. Nah, untuk stat combat guys, itu biasanya kita pakainya itu di setiap battle ya, dari attack, HP, defense, dan ada stat-stat yang lainnya. Nah, video ini aku buat karena ada yang tanya di kolom komentar, dia itu bingung kenapa kok aku ini nggak tahu ini fungsinya buat apa. Nggak masalah guys, di video kali ini bakalan aku akan jelasin satu persatu, dan aku sekaligus juga bahas mana yang menjadi prioritas untuk sesuai dengan posisi Palmon kalian. Oke deh, langsung aja kita let's go guys. Teman-teman, di sini sebelum aku mulai untuk membahas setiap statnya, aku akan kasih tahu terlebih dahulu stat ini bisa kalian temukan di mana aja. Yang pertama ada di Palmon kalian sendiri ya. Di sini kalian bisa lihat di bagian skillnya itu ada yang berkaitan dengan pengaruh stat kalian ya, seperti efficient, attack, lalu critical, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu kalian bisa temukan pada saat kalian breeding. Ini kalian bisa lihatnya di bagian nursery. Kalian tinggal masuk aja untuk yang lengkapnya di bagian trade filter. Di sini kelihatan semuanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah fungsinya untuk apa? Tentu kalau untuk attack, defense, HP di sini nggak aku akan bahas ya, karena untuk HP, defense, attack ini adalah hal yang umum guys. Oke deh, langsung aja kita mulai dari dua stat pertama. Kita mulai dari dua stat yang pertama adalah yang bersifat ofensif. Di sini ada critical rate dan critical damage, yang biasanya sih disingkatnya crit rate dan crit damage. Nah, untuk crit rate ini adalah persentase kemungkinan untuk serangan itu bisa menghasilkan critical hit. Jadi berapa besar critical hit ini peluangnya itu keluar. Ini untuk critical rate-nya guys. Jadi kalau angkanya semakin tinggi ya tentu sih semakin sering untuk criticalnya itu keluar. Dan tentu untuk critical itu kan damage-nya besar ya. Nah, sekarang kita lihat Palmon mana sih yang bisa memberikan critical rate-nya itu tinggi. Nah, di sini kita lihat ini ada untuk Mantelere. Ya, untuk Mantelere itu dia memiliki skill namanya Stinging Spark guys. Ya, ini yang bisa memberikan peningkatan dari critical rate selama combat. Lalu juga ada Palmon yang kedua, itu adalah Sunplume. Di sini dia bisa memberikan semua Palmon untuk menaikkan critical rate-nya. Nah, ini lebih sifatnya ke global buff sih ya. Oke, jadi aku gak sebutin semua Palmonnya, aku hanya memberikan contoh aja. Jadi kalian bisa amatin satu persatu guys. Nah, sekarang untuk critical damage itu adalah seberapa besar bonus damage yang diberikan pada saat critical itu terjadi. Jadi kalau aku lebih persimpel lagi, critical rate itu peluang keluar critical-nya. Kalau critical damage itu damage-nya itu seberapa besar yang keluar. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat untuk Palmon-Palmon yang memiliki critical damage itu biasanya sifatnya kan agresif ya. Kalian bisa lihat di Abyssinian, Servault. Lalu juga kalian bisa lihat di Mantelere. Ya, dia ini memiliki sifatnya adalah critical. Biasanya ini diletakkan di bagian backline guys, ya, sebagai DPS. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dua stat lagi, yaitu evasion dan akurasi. Kalau dua stat sebelumnya itu ofensif, kali ini untuk dua stat berikutnya adalah sifatnya ini berlawanan, yaitu evasion dan akurasi. Ini ada alasannya guys, kenapa kok aku jadiin satu di dalam segmen kali ini ya. Nah, evasion itu adalah peluang Palmon kalian tuh bisa menghindari serangan dari lawan. Ya, ini contohnya ini seperti Sapantis. Ya, di sini dia ada skill high voltage speed. Ya, ini bisa meningkatkan evasionnya dia guys. Lalu juga ada Palmon Abyssinian. Kita lihat dari skillnya adalah Phantom Step. Ini juga berkaitan dengan evasion. Nah, tapi ini cuma dua contoh yang aku kasih ya. Kalian bisa cari lagi untuk Palmon yang lainnya. Karena kalau aku bahas semuanya bakal videonya semakin panjang sih guys.
Oke, lalu untuk akurasi ini adalah peluang yang dimana sih serangan kalian tuh bisa mengenai target lawan kalian. Kebalikannya guys, ini kalian bisa lihat di Road Warden dari skill primal sigilnya. Ini di sini ada akurasi, dia bisa meningkatkan akurasinya ini sampai 20% tergantung dari level dan nanti juga tergantung dari skill ascension kalian. Ya, ini guys, jadi sistem kerjanya itu ya. Karena ini kan sistemnya kebalikannya gitu. Aku akan persimpel aja. Kalau kalian memiliki evasion tinggi dan lawan kalian memiliki akurasinya itu rendah, tentu sih untuk serangan lawan kalian ke kalian itu nggak sering kena gitu, bisa sering meleset. Nah, kebalikannya guys, kalau kalian memiliki akurasinya rendah dan evasionnya lawan kalian itu tinggi, tentu ya juga serangan kalian bisa meleset. Dan tinggal dibalik-balik lagi aja guys, kalau akurasinya tinggi, evasionnya lawan rendah, tentu serangan kalian sering kena. Ya, kalau bagian ini sih memang pentingnya di PvP sih guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke Tenacity. Kalau stat kali ini itu adalah stat yang paling relevan pada saat kalian udah masuk di season ketiga ya. Karena ada satu Palmon yang memiliki crowd control itu cukup tinggi, yaitu Sapantis. Tapi aku sebelum masuk ke Palmon ini, aku akan bahas terlebih dahulu Tenacity itu apa sih. Tenacity itu guys, itu adalah resistensi terhadap crowd control. Jadi gini, crowd control itu kan bisa bentuknya tuh stun, paralyze, ataukah entangle. Nah, kalau semakin tinggi tenacity kalian, tentu sih untuk durasi dari crowd control itu bahkan semakin pendek. Ya, jadi di sini kenapa itu penting di season ketiga ya? Karena ada satu Palmon itu bisa memberikan paralyze. Di sini kita akan lihat ya, itu ada di lightning clip-nya. Dan dia bisa memberikan paralyze ke bagian backline dan yang kena itu bisa susah untuk melakukan casting rest skill guys. Nah, itulah fungsinya dari Tenacity untuk mengurangi efek ini. Nah, ini juga berlaku untuk Earth Team ya. Jadi ada satu Palmon lagi seperti Root Warden. Nah, ini entangle-nya guys, itu bisa 100% garansi kena. Nah, sedangkan Tenacity yang cukup itu bisa mengurangi durasi dari entangle ini. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke step lanjutnya, yaitu adalah Critical Damage Reduction. Untuk stat terakhir di sini aku akan kasih contohnya di dalamnya breeding trait aja ya. Jadi untuk trait itu juga stat combat. Oke, langsung aja kita keluar dari Palmon guys. Kita bahas untuk stat terakhir ya. Kita lihat di filter trait-nya. Di sini ada critical damage reduction. Ya, yaitu namanya Steel Skull. Oke, sekarang kita bahas fungsinya critical damage reduction itu apa sih? Nah, ini sebenarnya itu kayak bentuk pertahanan gitu guys. Jadi kalau ada lawan yang memberikan burst damage atau critical hit, nah ini bisa mengurangi damage dari critical itu. Oke, untuk semakin besar angkanya dari critical damage reduction-nya ya tentu sih pengurangannya juga cukup lumayan besar ya, karena di sini itu adalah persentase guys. Nah, ini yang paling penting ya. Biasanya kalau seperti critical damage reduction itu diberikan kepada tank bagian frontliner. Karena kan tank atau frontliner itu kan target utama dari lawan kalian. Dan lawan kalian memiliki critical rate atau critical damage-nya itu kan biasanya cukup tinggi. Jadi untuk membuat tank kalian jadi lebih tebal ya bisa pakai stat combat ini. Oke deh, sekarang kita masuk ke prioritas ya. Untuk stat ini tuh mau dipetaskan untuk frontline kah atau ke backline kah? Oke, sekarang aku akan persimpel ya. Tentu kalian di sini kan udah tahu untuk stat combat ini fungsinya buat apa aja ya. Dan sebelum aku jelaskan untuk frontline dan backline-nya, tentu di sini aku akan kasih tahu terlebih dahulu. Stat ini bisa kalian lihat di bagian atributnya dari Palmon kalian atau Palmon skill-nya, dan yang paling lengkap adalah di bagian traits. Nah, yang sekarang aku fokuskan adalah prioritas untuk frontline dan backline ini tuh berdasarkan dari
traits-nya. Sedangkan kalau Palmon skill atau atribut itu kan udah bawaan. Kalian tinggal upgrade aja, lalu kalian tinggal ascend aja, udah gitu. Nah, sekarang untuk teman-teman yang mau nge-breeding mencari traits, itu prioritasnya untuk frontline itu apa aja dan untuk backline itu apa aja. Ini yang bakalan aku bahas. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian frontline ya. Nah, untuk frontline kalian bisa prioritaskan kepada HP, tenacity, dan critical damage reduction. Nah, alasannya kenapa guys? Karena frontliner itu kan adalah yang pertama kena serangan dan CC dari lawan kalian. Sedangkan tenacity itu fungsinya adalah mencegah mereka yang terkunci dari crowd controlnya dari lawan kalian yang terlalu lama. Itu fungsinya tenacity guys. Sedangkan untuk critical damage reduction itu fungsinya untuk mengurangi burst damage dari lawan kalian yang masuk ke Palmon kalian. Nah, sekarang kita masuk ke backline nih. Ini yang kita bisa prioritaskan, yaitu critical rate, critical damage, dan evasion. Alasannya kenapa? Karena backliner biasanya kan pasti diisi dengan DPS utama ya. Nah, pasti butuhnya kan output damage-nya maksimal gitu. Nah, sekarang untuk evasion ya guys, itu kan bisa membuat Palmon kalian bagian backline itu susah mati. Karena bisa menghindar gitu. Apalagi kalau lawan kalian itu memiliki assassin. Nah, ini bahaya banget, dia bisa backstep langsung masuk pergi ke backline kalian. Jadi evasion ini penting guys. Ya, jadi itulah kenapa ada satu hal lagi yang aku rasa ini opsional ya, yaitu accuracy. Nah, ini kalian bisa pilih deh. Biasanya di DPS utama kalian ataukah yang memiliki output damage-nya itu besar, itu kalian bisa tentukan ke sana aja, itu boleh. Tapi kalau aku ditanya prioritasnya yang mana, ya 3 stat ini wajib. Oke, itu guys. Itulah semuanya. Di sini aku akan rangkum aja ya. Jadi untuk 6 stat yang perlu kita pahami adalah untuk critical rate dan critical damage. Ini sifatnya adalah ofensif. Jadi seberapa sering dan seberapa sakit critical kalian. Nah, sedangkan untuk evasion dan akurasi guys, itu adalah sistem dodge dan hit. Jadi ini sifatnya saling berlawanan aja. Nah, sedangkan untuk tenacity itu untuk resistennya dari crowd control yang relevan kalau kalian sudah berada di season ketiga. Nah, lalu untuk critical damage reduction itu adalah pertahanan dari burst critical dari lawan kalian. Oke, jadi untuk prioritasnya tadi aku udah sebutin. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung ya untuk statnya ini, frontline-nya ini butuh apa aja, masih bingung nih. Ya, kalian bisa isikan aja di kolom komentar, atau kalau buat teman-teman yang ada referensi lebih oke lagi, kalian juga bisa share di dalam kolom komentar. Karena itu kan juga berguna buat player-player yang lainnya. Ya, mungkin sekian dulu untuk perjumpaan kali ini. Jadi, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian semuanya, dan buat teman-teman yang baru datang bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys.